Halo Heng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, Mimin selalu mendoakan agar cepat sembuh dan juga sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kali ini kita mau buat ini Heng, atau nyemai bibit padi. Ini kemungkinan 3 hari langsung bisa sudah kecambah ya, dan bisa kita sebar di lahan. Nah, caranya cukup simpel. Kita siapkan dulu bak seperti ini, lalu kita cuci bersih sebelum kita beri air ya, karena ya kalau bersih kan enak dilihatnya geng. Pokoknya intinya kita cuci bersihin dulu ya. Untuk satu bak biasanya cukup untuk sawah 1/4 hektar geng. Pokoknya 1 hektar dibagi 4, nah gitulah, 1/4-nya gitu kayaknya. Dan ukuran bibitnya itu 5 kilo untuk satu bungkus plastik itu ya. Satu bungkus plastik itu isinya 5 kilo, biasanya cukup untuk ini untuk 1/4 itu. Untuk 1/4 tuh biasanya cukup yang kurang-kurang paling dikit ya, bisa lebih juga kadang-kadang, tergantung ini diganggu atau tidaknya oleh hama ya. Kadang kan banyak tikus tuh kalau kita mau nyebar. Nah, ini yang pertama kita takar dulu, kita pastikan berapa sih sebenarnya kalau satu bungkus ini isi 5 kilo kalau ditakar dengan rantang geng ya. Karena biasanya Mimin tuh kalau nakar untuk 1/4 10 rantang geng. Ya, ini jadi berapa kita ya, cukup apa enggak ya? Kadang itu masih kurang kalau misalnya kita kena hama ya geng ya, jadi bisa dilebihi. Cuman untuk kali ini biasanya kalau normal tidak kena apa-apa itu bisa ya. Ini sudah kita tuangkan 2 rantang geng ya, tinggal kita hitung saja, ini sudah 2. Nah, nanti kita hitung jadi berapa. Ini 3 ya. Seperti itu kita takar terus. Kalau 1/4 itu normal 10 sih geng, biasanya 10 rantang itu biasanya itu sudah normal. Kadang ada yang ngisi cuma 5 rantang ya. Nah, ini 6 ya. 6 apa 5 nih geng. Lupa Miminnya, coba dihitung sendiri aja geng ya. Pokoknya kayak gitulah. Ini kalau nggak salah ini Mimin juga sempat ngitung kemarin, cuman nggak dubbing kan ya. Nah, ini jadi 9 kurang sedikit ini sebenarnya geng. Jadi 9 rantang nih, rantang kecil yang ini. Nah, untuk ininya kapaknya itu yang ngambang itu kan ada yang ngambang yang di atas air itu jangan langsung dibuang ya. Ini sudah ke hitungan ke-7 kalau nggak salah ya. Nah, ini ke-7 atau ke-6 gitu kayaknya, 7 kalau nggak salah. Nah, ini jangan dibuang dulu untuk kapaknya yang ngambang itu, karena kadang-kadang itu masih ada yang berat, cuman karena dia kering jadi dia masih ngambang geng. Nah, jadi kita kita putar-putar dulu seperti itu, nanti kita buangnya setelah ke ini ya, setelah semalam kita rendam. Nah, ini sudah ke-8. Nah, terakhir nih geng ya, sisanya kayaknya bener jadi 9 cuman kurang penuh dikit, tapi nggak apa-apa, kayaknya cukup ini geng. Masa kita waktu nanamnya nanti nggak kena hama ya, biasanya itu cukup untuk sawah 1/4. Nah, ini jadi 9 geng ya. Nah, ini yang Mimin ngomongkan tadi, kita aduk dulu seperti itu agar kapaknya yang agak berisi itu bisa tenggelam lagi geng ya. Dan jangan dibuang karena nanti masih ada fungsinya lagi geng. Karena kalau dibuang itu kan percuma saja, nanti pokoknya masih ada gunanya lagi. Bisa langsung dikasih makan umpan ayam sih sebenarnya, cuman nanti kita untuk antisipasi kalau kita sebar itu diganggu tikus ya, jadi kita pakai untuk itu nanti. Nah, setelah kita rendam seperti ini tinggal kita tutup geng ya. Kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 2 hari ya. Nah, ini setelah semalaman kita rendam, kita buka tutupnya, tutup tampahnya geng ya, dan nanti kita ambilin ininya kapak atau padi yang mengambang-ambang seperti yang di atas itu ya, yang seperti yang kelihatan. Nah, itu kita ambilin, kita masukkan dulu ke dalam ember seperti ini ya.
kan kalau dibuang mubazir geng, nanti masih bisa kita manfaatkan. Kita ambilin pelan-pelan, jangan sampai kita ambil yang bibit padinya yang tenggelam ya, kita cuma ngambil yang mengambang saja. Nah seperti ini kalau yang sudah mengambang seperti ini mau kita sebar juga nggak akan tumbuh geng ya. Nah ini kemarin Mimin buat 2 geng ya, satu bak itu isi 5 kilo tadi yang berisi 9 rantang ya. Nah yang ini ada 5 kilo lebih geng, itu sekitar berapa ya, 15-an atau 18-an lagi itu geng ya. Jadi kalau untuk takaran setengah hektar, nah itu cukup insya Allah geng. Nah itu ya seperti itu ya. Nah setelah bersih seperti ini baru nanti kita buang airnya geng ya. Itu sebenarnya banyak banget itu geng, karena ada pengalaman teman petani itu dia cuman buat 5 rantang itu untuk 1/4 dia. Jadi dia tanamnya itu apa bahasanya ya, tanamnya tuh iwir geng, dan jaraknya itu agak lebar, jadi dia cukup 1/4 itu biasanya cukup dia 5 rantang itu ya, nggak sampai 10. Kita ini 10 karena antisipasi nanti kalau enggak ini ya, nggak tumbuh karena, atau ada yang nggak tumbuh sih sebenarnya geng, cuman karena dimakan ini ya biasanya apa, tikus itu namanya biasanya, itu cuman itu kalau nggak diganggu ya cukup itu sebenarnya, cuman kita kan antisipasi daripada kurang ya. Nah kita buang airnya dulu seperti ini. Setelah bersih itu kan airnya jadi kekuningan gitu ya. Nah itu kita bersihkan, kalau tidak kita buang nanti dia bau dan busuk nanti padinya. Nah kita bilas sekali lagi biar benar-benar bersih ya. Ini belum ada yang pecah geng ya, tapi ya sudah mulai agak terlihat agak menonjol sedikit nih itu, seperti mau pecah. Nah baru sehari ya, nanti setelah 2 hari dia sudah mulai agak kelihatan mau pecahnya. Setelah 3 hari itu sudah bisa kita sebar karena dia sudah mulai berkecambah. Nah seperti ini ya, kita tunggu dulu sampai airnya penuh. Ini sudah kita ganti airnya ke ini ya, kita ganti airnya yang tadi dengan air yang bersih kembali, jadi padinya ini segar lagi geng. Kita aduk-aduk sedikit biar yang di bawah itu agak naik dan nggak terus-terusan ada di bawah geng ya. Kasihan dia nanti di bawah terus, pokoknya biar rata lah gitu, intinya biar rata. Nah setelah sudah penuh seperti ini kita bisa tutup lagi dan tunggu untuk keesokan harinya ya geng ya. Kita tunggu keesok harinya dan kita nanti ulangi angka ini, kita buang lagi airnya ya besoknya seperti itu. Nah ini penyaringan kedua geng ya, karena airnya masih berwarna kuning seperti itu. Nah setelah selesai airnya dibuang, nanti kita isi sampai penuh lagi ya, jadi dia airnya itu sudah jernih atau bagus geng, dan itu kemungkinan tumbuhnya lebih besar karena apa ya, padi itu juga sebenarnya nggak mau di tempat yang busuk sebenarnya geng ya. Kalau ya busuk ya padinya juga busuk juga nanti geng. Nah kita isi dulu seperti itu ya, kita tunggu sebentar sampai penuh. Ini insya Allah dijamin ini geng tumbuh ya. Kalau dengan cara ini kita tidak perlu kasih air panas atau segala macam ya, cuman kita rendam saja seperti ini selama 2 hari dan airnya rutin diganti setiap pagi ya geng ya. Kuncinya itu tadi, direndam 2 hari dan airnya diganti setiap pagi hari, bilas 2 kali geng ya, biar airnya juga bersih. Nah ini sudah hampir mau penuh, kita ikat ya geng ya. Ini 1 bak ini sebenarnya kalau untuk setengah hektar itu sudah cukup ya. Tapi kita antisipasi ya daripada kurang seperti itu. Kalau misalnya sisa ya nanti bisa dikasihkan ke orang, biasanya ada juga orang yang mintanya. Nah setelah itu kita tutup, kita taruh lagi di tempat semula geng ya. Penutupnya jangan terlalu rapat, sisakan sedikit ruang untuk dia bernapas geng ya. Nah ini seperti ini kita menampakkan setelah hari kedua geng ya. Pagi hari di hari kedua airnya seperti ini keruh lagi. Ini kita buang dulu airnya ini. Nah kita ada seperti lendir-lendirnya yang di atas itu biasanya dari padi yang
ngelupas geng ya, pada yang ngelupas itu seperti keluarin kayak gitu. Nah seperti ini ya, kita buang dulu airnya sampai benar-benar kering ya. Ini untuk hari kedua ini sudah mulai terlihat agak pecah ya, kulit dari padinya itu, kulit luarnya atau merangnya itu sudah mulai agak terlihat agak pecah. Jadi nanti sudah bisa kita peram. Kita peram kayak mangga, jadi peram ya geng ya. Nah kita tunggu sebentar sampai selesai membuang airnya. Nah seperti ini geng ya, bisa dibilas atau juga nggak usah dibilas juga nggak apa-apa ya. Nah seperti ini, itu kan sudah terlihat sudah mulai mau pecah ya. Nah seperti ini tuh, seperti itu kan, sudah mulai agak pecah, kelihatan putih-putih seperti itu ya. Nah ini sudah bagus ini insya Allah geng, tinggal kita peram lagi. Kita ambil karung biasanya karung untuk ada beras geng ya. Nah itu kan biasanya kalau karung ada beras itu agak ada rongganya sedikit, nggak terlalu padat dan rapat geng ya, karena kalau dikasih air dia masih merembes kayak gitu. Nah karung beras seperti itu yang kita pakai. Nah kita masukkan dulu ke dalam karung berasnya sedikit-sedikit, hati-hati geng ya, jangan sampai tumpah. Nah seperti ini. Sampai di sini sebenarnya kita nggak perlu treatment apa-apa lagi ya, tidak perlu kita siram lagi. Atau itu ada juga kawan petani lain itu yang disiram dengan air hangat kuku atau gimana gitu kayaknya. Itu dulu juga sudah pernah nyoba, cuman malah nggak tumbuh ya. Jadi lebih baik kita biarkan saja seperti ini. Pokoknya kuncinya seperti yang sudah Mimin bilang di awal tadi geng ya, kuncinya cuma itu. Nah kita tinggal masukkan seperti ini dan kita nanti simpan ya. Nah sudah seperti ini ya, tinggal sedikit lagi nih kita bersihkan dulu. Nah setelah ini biar dia bisa tetap hangat di dalamnya ya, dia di dalamnya tetap hangat, jadi dia terangsang untuk tumbuh kecambahnya, tapi di luar tuh tetap dingin. Nah jadi solusinya gimana? Kita ini geng, kita tambahi untuk karungnya satu lagi, kita double. Nah seperti ini karungnya agak rapat geng. Ini biasanya yang kita pakai karung ada pupuk itu, kadang ada pupuk itu kan karungnya rapat, kadang diisi air juga habis, cuman lama geng ya, jadi dia cocok untuk kita meramnya. Nah seperti ini, kita ikat seperti ini, nggak perlu ikat kencang, yang penting tidak tertutup saja gitu ya. Nah sudahnya itu kita simpan di tempat yang agak gelap. Nah ini sudah ketiga harinya geng, ini hari ketiga, di pagi hari dia sudah jadi seperti ini. Kita buka ini dia terasa langsung hangat geng ya kan. Nah ini kan dia sudah tumbuh kecambahnya geng. Nah ini alhamdulillah sudah merata dan sudah bagus kecambahnya ya, bisa kita sebar ke media tanam. Kalau mau yang lebih panjang kita bisa peram lagi untuk sehari lagi ya, jadi dia nanti akarnya tumbuh lebih panjang dia.